Karena surga dan neraka itu hak adanya kapan? Ketika manusianya masih ada. Terbukti ya apa yang kita kaji tadi, bahwa ahli neraka itu bisa melakukan kemaksiatan di dalam neraka. Bila tidak masuk neraka dulu, tak akan pernah bisa maksiat. Jadi kemaksiatan itu didasari, ditunggangi oleh keberadaan kewujudan manusianya. Bila tidak wujud manusianya, tak akan pernah bisa maksiat. Bagaimana mungkin manusia bisa maksiat ketika manusianya masih belum ada? Bagaimana mungkin manusianya bisa maksiat ketika manusianya belum wujud? Ketika wujud manusianya sudah ada di dalam dada kita, itulah tempatnya maksiat. Karena di dalam hati itu masih dinyalakan neraka hutomah. Api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Ya, hati ini yang dibakar. Inilah siksa kuburan. Kuburannya mana? Badan yang dari tanah, inilah tanah kuburnya. Bukan kubur yang di luar itu, yang hanya angan-angan manusia itu. Karena siksa kubur, alam kubur itu hak. Kapan adanya? Ketika manusianya masih ada, ya disiksa terus. Tapi ketika manusianya sudah tidak ada lagi, tidak bisa ngaku-ngaku lagi bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, apa yang mau disiksa? Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Innaha alaihim muqsadah. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Hati atau apinya ditutup rapat. Ditutup rapat oleh siapa? Ditutup rapat oleh pengakuan diri manusianya yang ada. Jadi maknanya, bila di dalam diri kita, di dalam diri saya masih wujud Abdul Halim di dalam hati ini, itulah yang mengunci mati hati kita. Abdul Halim inilah yang menutup rapat neraka ini sehingga membara-bara di dalam hati kita. Kenapa? Karena tertutup, terhijab, terhalang, terbelenggu, terpenjara oleh Abdul Halimnya yang ada. Inilah sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Karena manusianya milih masuk neraka. Ya, di dalam neraka itu tempatnya ahli maksiat. Jadi kemaksiatan yang ada di dunia ini tanda bukti bahwa yang melakukan maksiat itu sudah ada di dalam dan dibakar di dalam neraka. Sehingga maksiat, contoh orang yang merampok, orang yang mencuri. Sebelum manusianya merampok, mencuri, berzina, berjudi, itu sudah panas dulu hatinya. Sudah takut tidak punya uang, takut tidak bisa makan, takut tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Sudah masuk neraka dulu, baru bisa action kemaksiatan. Bila tidak masuk neraka dulu, takkan pernah bisa maksiat. Jadi terbuktilah bahwa neraka itu tempatnya orang-orang ahli maksiat. Sedangkan surga tempatnya orang-orang yang ahli ibadah. Bukan nanti, bukan besok. Sekarang sudah berlangsung. Inilah kajian dari Allah, kajian dari atas. Bukan kajian ala pemahaman hawa nafsu manusianya yang masih disesat-sesatkan oleh iblis dan setan. Kata iblis dan setan, neraka dan surga itu nanti, dirimu enjoy saja bersama saya di dunia ini. Maka ya selalu dibakar dengan urusan-urusan dunia. Salahnya sendiri, salah milih teman. Temannya setan, ia tinggal di neraka. Ayat yang terakhir, fi amadim mumaddada. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tiang-tiang yang panjang itu apa? Panjang angan-angan, panjang cita-cita. Cita-citanya hanya babakan neraka.
cita-citanya hanyalah babagan dunia, cita-citanya hanyalah untuk kemuliaan hawa nafsunya, cita-citanya hanya untuk kehormatan hawa nafsunya, hatinya masih ingkar kepada Tuhannya. Itulah panjang angan-angan. Jadi terbukti dengan surat Al-Humazah ini bahwa neraka itu sudah berlangsung. Tempatnya apa neraka? Tempatnya golongan orang-orang yang ahli maksiat. Sekarang tentang surga. Jadi selama ini kita memahami, meyakini dan mengandalkan sholat dan ibadah kita, tujuannya agar besok masuk surga. Bila masih manusianya yang ada, apa bisa sholat? Bila masih ada manusianya, apa bisa ibadah? Padahal sholat dan ibadah itu hanya milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi yang dimaksud ibadah dan sholat itu wajib masuk surga dulu baru bisa sholat dan ibadah. Kenapa? Karena sholat dan ibadahnya manusia-manusia yang sudah menyaksikan Tuhannya, itulah sholat dan ibadah yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena menyaksikan hanya Allah yang menguasai sholatku, hanya Allah yang menguasai ibadahku, karena hanya Allah yang menguasai hidupku, karena hanya Allah yang menguasai badanku, karena hanya Allah yang menguasai kodok dan kodarku. Itulah yang dimaksud masuk ke dalam surganya Allah demi menyaksikan Allah secara langsung. Jadi ya, dikatakan ahli ibadah. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lalu bagaimanakah caranya agar jiwa kita bisa tenang, agar kita bisa masuk surga untuk ibadah? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Serahkanlah, irji'i, pulangkanlah, irji'i, haturkanlah, irji'i, persembahkanlah bahwa hidup dan badanmu itu bukan kamu. Hidup dan badanmu itu Tuhanmu, miliknya di dalam kekuasaannya. Kita serahkan dengan rela dan redo lewat pintu bimbingan baiat. Supaya apa? Supaya benar-benar menjadi ridwan. Rela ridho di dalam segala hal. Itulah ridwan. Tapi bagi ahli neraka itu kan jadi al-malik. Malik, penjaga neraka. Merasa memiliki segalanya. Hidup dan badan merasa dimiliki oleh manusianya. Segala ibadah-ibadahnya merasa dimiliki oleh manusianya. Itulah Malik yang selalu cemberut, yang selalu marah, panas karena kepanasan di dalam neraka. Jadi supaya benar-benar menjadi ridwan, benar-benar rela ridho. Bila sudah rela ridho bahwa hidup ini Allah, badan ini utusan Allah atau ciptaan Allah, maka itulah syahadat itu. Maka itulah hati yang damai, tenang, enjoy saja. Kenapa? Sudah tidak makrifat lagi. Karena hanya Allah yang bermakrifat kepada manusianya. Karena hanya Allah yang bertajalli kepada manusianya. Bukan manusianya yang bermakrifat kepada Allah. Bukan manusianya yang bertajalli kepada Allah. Kebalik. Iman, akidah, kepahaman kita selama ini kebalik. Kenapa? Karena kita masih syirik kepada Tuhannya. Jadi ketika manusia merelakan, meridhokan dirinya kepada Tuhannya, menyerahkan dirinya, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu semua
ke dalam hamba-hambaku, kepada golongan hamba-hambaku yang mengabdi. Ya itulah yang dimaksud mengabdi. Ketika kita menyerahkan hanya Allah yang ada, ketika kita menyerahkan bahwa hanya Allah yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang nampak, yang menguasai diri kita, ya itulah hamba-hamba yang mengabdi, ya itulah ibadah, tapi bukan manusianya yang ibadah. Kemudian wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi hanya orang-orang yang ahli surga, jadi orang-orang yang bisa masuk surga itu yang bisa menyaksikan Allah dan yang bisa melaksanakan pengabdiannya kepada Tuhannya.